الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأنتم نورا وجعل كيد الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب المليك فوق الملوك رب الأرباب وغافر الذنب وقابل التوب الشديد بالعقاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب اللهم صل وسلم وبارك وعلى الإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban Allah, yaitu dengan menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, Islam, nikmat rahmat, sehingga hati kita dimudahkan Allah, hati kita diringankan Allah, sehingga kita tidak mau sedikit pun meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diketok hati kita untuk melaksanakan perintah Allah. Banyak di luar sana orang diberikan kesehatan, berikan nikmat yang panjang, tapi tidak mau melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, yang kedua kalinya kalau pula kita hancurkan selawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar, yang dibesarkan oleh Maha Besar, yakni Habibullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita mengingatkan khatib pribadi mengingat khatib pribadi sendiri, yaitu mari meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati, menjalani semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan judul khutbah, yaitu yang berjudul mencari jalan dalam mahabbah ilallah. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya mencari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa seseorang hamba berjalan menuju Allah itu dengan cinta. Cinta merupakan kekuatan hati, nutrisi ruh, penyejuk mata, sumber kebahagiaan jiwa, cahaya akal, puncak cinta dan ruh kehidupan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita diuji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan cahaya. Siapa saja kehilangan cahaya tersebut, tidak mendapatkan, maka ia ibarat orang yang mati, ataupun mereka berada dalam lautan kegelapan. Karena cinta di hatinya tidak sedikit pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan obat yang bila tidak dimiliki, maka seluruh penyakit akan bersarang dalam hatinya. Cinta kepada Allah merupakan kelezatan yang bila seseorang tidak merasakannya, maka seluruh kehidupannya merupakan kegelisahan dan kepedihan.
Iman dan amal tanpa disadari cinta kepada Allah, maka itu ibarat jasad tanpa ruh di dalamnya. Sungguh beruntung orang yang telah mencapai tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar menyampaikan menyifatkan diri kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sering terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta itu hanya bullshit saja dalam hatinya, tapi tidak tertekan dalam hatinya. Kenapa? Hati, pikiran, nafsu yang mengatakan cinta, tapi hati bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tidak cuma rahimahumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah ini, mari sama-sama kita menjalankan beberapa soalan penting terkait amal hati yang agung ini, yaitu mahabbatullah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang perlu diketahui adalah tentang pengertian cinta kepada Allah. Menurut penjelasan, cinta seseorang hamba kepada Allah adalah kecenderungan hati kepada Allah dengan cinta ataupun pengharapan. Dengan demikian, cinta kepada Allah itu merupakan amal hati, bisa bertambah dan berkurang. Sesuai dengan firman Allah Quran surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih cintai daripada Rasulullah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dalam mencari jalan mahabbah Allah, kita harus mengetahui tanda-tanda cinta kita kepada Rabb kita. Siapa Rabb kita itu sebenarnya? Rabb kita itu adalah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengakui kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang tidak tertipu dan tertipu daya dengan syaitan. Bila dirinya mengaku mencintai Allah selama belum diuji dengan tanda-tandanya dan memberikan bukti-buktinya agar mengetahui apakah pengakuan itu benar atau dusta. Cinta kepada Allah itu merupakan pohon yang baik yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Tanda-tandanya terlihat dalam hati dan pada anggota badan. Apabila kolbu kita, kolbu hati itu dimaksud dengan kolbu. Apabila hati kita senang, apabila orang memandangkan azan, hati kita senang saat kita sholat, tidak risau, tidak panik, maka itulah tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mendengarkan ayat Al-Quran, terbenak di hati kita, merdunya bacaannya, ikhlasnya bacaannya. Apabila mendengarkan ayat Al-Quran, tertanam dalam hati kegelisahan, pusing, malahan kita melarang orang membaca Al-Quran terlalu kuat, maka disitulah letak kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah bukan perkataan Nabi, firman Allah bukan perkataan profesor, firman Allah bukan perkataan orang pintar, itu asli dari omongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengakui cinta kepada Allah, tapi dengan firman Allah saja kita tidak mau. Jangankan kita mencintai Allah, membaca firman Allah saja kita tidak mau. Bayangkan di mana letak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku-ngaku cinta tapi tidak tertanam dalam hati, maka itu sia-sia saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita masih hidup di dunia ini, kapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita mengerjakan sholat. Disitulah pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disitulah kita mengakui kita sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki di dunia ini, saat kita sujud, disitulah letak ketidakberdayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita merasa cinta kepada Allah, sedangkan kita tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tidak melihat Allah, saya tidak tahu di mana Allah. Ingatlah, seseorang yang memiliki iman, maka dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti iman sesungguhnya? Jadilah kau orang yang beriman. Iman maksudnya adalah keyakinan. Itulah iman. Tidak panjang-panjang. Iman merupakan keyakinan. Di mana letak keyakinan itu? Di dalam hati kita. Percaya dengan yakin itu beda. Itu bedanya iman dengan tidak beriman. Orang yang beriman dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yakin pasti percaya. Orang percaya belum tentu yakin. Siapa orang yang percaya? Orang yang tidak pernah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari halaman 6507 dan Muslim terdapat juga hadisnya 2683 yang artinya siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah suka bertemu dengannya, dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Bayangkan yang membuat diri kita, yang membuat alam semesta ini tidak mencintai kita, tidak mau ketemu kita, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Siapa yang beri naungan kepada kita? Hadirin sekalian juga rahimakumullah. Yang kedua adalah suka menyendiri ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah terdapat 4: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurnaan kitab dari ketiga kitab itu. Itu hebatnya orang Islam. Semuanya lengkap dalam Al-Quran. Tentang Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi kita tidak mau mengulik ilmu itu tersebut. Kita terlalu lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lupa untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran tidak perlu membawa mushaf Al-Quran, tidak perlu membawa Al-Quran yang berat, tidak perlu membawa Al-Quran yang nyata. Cukup dalam hati saja. Lagi sibuk menyendiri, baca Al-Quran. Istighfar, astagfirullahaladzim, itu merupakan ayat Al-Quran itu sebenarnya. Bukan zikir itu mengingat Allah, arti berzikir. Menyendiri itulah yang maksud dengan berzikir itu, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajin istighfar itu juga termasuk pembacaan ayat Al-Quran. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dan yang keempat adalah sabar terhadap hal yang tidak disukai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar terhadap hal yang tidak disukai. Ini yang sering terjadi kepada kita. Kenapa? Sesuatu yang kita cintai tapi Allah tidak mencintai itu. Sesuatu yang terjadi kepada kita tapi Allah tidak menginginkan itu. Kita bercita-cita seperti ini tapi jalan Allah berbeda. Disitulah letak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hendak kita tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang kita inginkan apabila Allah tidak setuju maka tidak akan terjadi. Ingatlah bahwa Allah lah Maha segalanya. Allah lah Maha segala pembuat ataupun pemberi Maha sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tanda cinta sejati adalah seorang hamba lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, baik itu anaknya, orang tuanya, seluruh manusia, dan bahkan segala syahwat apapun. Siapa saja yang lebih mengutamakan sesuatu yang tidak disukai melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terus menerus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah mencintai Allah, disitulah kita mendapatkan disebut dengan rahmat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama mencari jalan Allah. Di mana letak jalan Allah itu tersebut? Kita tanyakan kepada kalbu kita masing-masing.
Kita tanyakan kepada hati kita masing-masing, berapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku-ngaku cinta tapi tidak menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lalai menuntut Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seringlah maksiat daripada ibadah. Di mana letak cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina fi asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan di kerak api neraka. Siapa orang yang munafik? Apabila dia berjanji dia berdusta, apabila dia beramanat dia berdusta ataupun bohong. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah, berarti termasuk orang-orang yang munafik. Maka daripada itu hadirin sekalian rahimakumullah, mari sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mencintai sesuatu yang sangat kita cintai dan takut sama sekali kita kehilangan sesuatu itu tersebut. Mungkin inilah yang dapat Khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Khatib pribadi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya hadirin sekalian rahimakumullah. Barakallah Uli walakum firqatan lagi menafani wa kubi dari hadim wa qarabati wa rahmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Ittaqullaha haqqa tuqatih fa من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.